adanya dewa langit yang disebut Wisneno. Dewa ini dianggap sebagai pencipta alam dan pemelihara kehidupan di dunia. Jauh sebelum agama Wahyu turun ke bumi, manusia telah mengenal sistem kepercayaan yang bersumber pada alam sekitarnya. Kepercayaan tersebut sebagai bentuk kesadaran kita akan kedudukan manusia di bawah kekuasaan roh atau kekuatan tertentu yang tidak nampak dan tidak kita pahami, tetapi diyakini keberadaannya. Demikian halnya masyarakat Indonesia. Sebelum agama masuk ke Indonesia, kita telah mengenal sistem kepercayaan sebagai bagian dari pola kehidupan. Dalam hal ini, sistem kepercayaan yang kita anut berdasarkan pada tradisi turun-temurun sebagai bentuk agama asli Indonesia. Sebutan ini hanya untuk membedakan antara kepercayaan yang kita anut sebelum kedatangan agama dengan kepercayaan yang berkaitan dengan agama yang diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun agama asli atau kepercayaan yang pernah berkembang di Indonesia antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, yakni mengakui adanya kekuatan gaib dan melakukan ritual-ritual khusus berkaitan dengan pemujaan terhadap roh-roh. Untuk itu, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kepercayaan leluhur Timor sebelum kedatangan agama ke Indonesia. Agama asli orang Timor berpusat pada kepercayaan adanya dewa langit yang disebut Wisneno. Dewa ini dianggap sebagai pencipta alam dan pemelihara kehidupan di dunia. Upacara-upacara yang ditujukan kepada Wisneno bermaksud untuk meminta hujan, meminta sinar matahari, memperoleh keturunan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di samping itu, orang Timor juga percaya kepada Dewi Bumi yang disebut Wis Afu. Wis Afu dianggap sebagai dewi perempuan yang mendampingi Wisneno. Upacara-upacara yang ditujukan kepada Wis Afu adalah untuk meminta berkah bagi kesuburan tanah yang sedang ditanami. Masyarakat adat Timor pada masa lampau juga mempercayai akan adanya makhluk-makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu, misalnya di hutan-hutan, mata air, sungai-sungai, dan pepohonan tertentu. Makhluk-makhluk halus tersebut ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat, dan dianggap sebagai pemilik atau penjaga tempat-tempat yang didiaminya itu. Masyarakat adat Timor melakukan upacara-upacara dan sesaji-sesaji pada saat-saat tertentu guna memuaskan makhluk-makhluk halus tersebut, khususnya pada saat permulaan penggarapan tanah. Upacara semacam itu dipimpin oleh ahli-ahli adat mengenai tanah yang disebut tobe. Daerah-daerah yang dihuni makhluk-makhluk halus tersebut ada yang dianggap keramat dan ada yang dipantangkan untuk didatangi atau untuk dijadikan ladang. Masyarakat adat Timor mempercayai bahwa roh-roh nenek moyang seperti makhluk-makhluk halus lainnya dianggap berpengaruh terhadap jalannya kehidupan manusia. Terjadinya berbagai malapetaka atau bencana, sakit maupun kesukaran-kesukaran hidup seringkali dianggap sebagai suatu tindakan dari makhluk-makhluk halus karena manusia telah lalai melakukan upacara sajian untuk makhluk-makhluk halus tersebut. Jika ada bencana, maka seorang dukun dipanggil untuk mencoba menemukan sumber dari bencana dan kemudian berusaha untuk menolaknya dengan menggunakan mantra-mantra yang dianggap sanggup mengusir atau mengalahkan makhluk-makhluk halus yang menjadi penyebab bencana. Dalam menjalankan tugasnya, dukun dibantu oleh makhluk halus tertentu yang akan memerangi makhluk-makhluk halus penyebab terjadinya bencana. Di samping itu, makhluk halus pembantu dukun dapat diperintah oleh dukun ahli sihir tertentu untuk mencelakai orang lain.
roh-roh nenek moyang dipuja melalui upacara-upacara dan sajian-sajian pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau dalam suatu keluarga. Itulah sedikit penjelasan mengenai kepercayaan leluhur orang Timur sebelum mengenal agama. Bila ada hal yang salah dalam video ini, jangan lupa untuk memberikan tanggapan di bagian kolom komentar. Sampai di sini video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.